wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ang Darmawan, ketua dari kelompok 4, dan ini teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Arna Suteja. Saya Putri Najwa. Saya Arif Apriani. Saya Kecil. Saya Sela. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan sebuah video bencana kebakaran di penduduk dengan mitigasinya. Oke, ini dia. Paling motor. Akhir-akhir ini sering terjadi bencana di beberapa daerah, salah satunya di pemukiman. Tidak ada yang menginginkan suatu bencana terjadi, namun seringkali perbuatan manusia sendiri yang menyebabkan datangnya suatu bencana, maupun sengaja ataupun tidak disengaja. Salah satu bencana yang sering terjadi di permukiman adalah kebakaran. Kebakaran suatu bencana yang tidak diharapkan kedatangannya, karena pastinya akan merugikan pemiliknya. Akhir-akhir ini, kebakaran sering terjadi di area permukiman warga, dikarenakan banyak warga yang teledor sehingga menyebabkan kebakaran terjadi. Salah satunya adalah korsleting listrik, karena seringkali kebakaran terjadi yang disebabkan oleh korsleting listrik. Nah, pemirsa, berkaitan dengan bencana kebakaran di pemukiman, kami telah mendapatkan informasi bahwa telah terjadi bencana kebakaran di Jalan Raja Pisang nomor 3, Jakarta Timur. Pada hari Kamis pukul 07.00, yang terbakar adalah kontrakan 4 pintu yang didiami oleh 5 kepala keluarga dan 15 orang lainnya. Diduga kebakaran ini terjadi karena korsleting listrik di salah satu kontrakan, kemudian terbakar dan merambat ke kontrakan yang lainnya. Wah, kacau. Inilah visual 3 api terlihat masih membumbung tinggi menghanguskan 4 rumah kontrakan. Kebakaran terjadi di permukiman padat penduduk di Jalan Pisangan Baru 3, Jakarta Timur. Api dengan cepat merambat ke bangunan semi permanen yang berada di sekitar lokasi kebakaran. Wah, kacau. Dibantu warga, petugas pemadam kebakaran Jakarta Timur berupaya memadamkan api yang meludeskan 4 rumah kontrakan. Petugas sempat kesulitan memadamkan api karena lokasi yang berada di jalanan sempit dan juga padat penduduk. Tidak ada korban jiwa ataupun luka. Api baru bisa dipadamkan setelah 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Kontrakan ya. Kontrakan 4 bangunan. 4 bangunan. Tapi 4 bangunan. Untuk sementara dugaannya apa, Pak? Nah, dugaan sementara adalah dari listrik. Kalau untuk yang nanti dari pihak kepolisian. Oke pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Siti, salah satu saksi mata yang melihat kejadian kebakaran itu. Baiklah, sekarang saya sudah bersama dengan Ibu Siti. Bisakah Ibu Siti menceritakan kronologi yang telah terjadi? Jadi waktu saya sampai di rumah kontrakan itu, saya lihat dari dalam ada api. Saya langsung lapor ke tetangga sekitar. Terus saya sama tetangga yang lain teriak-teriak, tapi pemilik rumah tidak dengar karena mungkin sedang tidur. Lalu, apa yang dilakukan oleh Ibu Siti? Saya langsung saja menelpon pemadam kebakaran sambil membantu memadamkan api. Terima kasih atas informasinya. Dari peristiwa tersebut, kita harus menjadikan sebagai pelajaran bahwa kita harus lebih waspada atau mencegah terjadinya
terjadinya kebakaran yaitu dengan cara 1. Pantau kelistrikan di rumah secara berkala. 2. Segera perbaiki jika ada kelistrikan yang rusak. 3. Cabut listrik dari peralatan elektronik yang tidak digunakan. 4. Alarm pendeteksi asap. Dan 5. Alat pemadaman api ringan atau APAR. Cara menghindari konsleting listrik. Mengapa kebakaran sering terjadi? Lebih dari 70% kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Padahal, jika terjadi korsleting listrik, sikring atau MCB akan otomatis memutus arus listrik sehingga tidak menimbulkan kebakaran. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mengamankan instalasi listrik di rumah agar terhindar dari kebakaran? Jangan otak-atik meter listrik sendiri. Kalau ada kendala, laporkan kepada petugas PLN. Bisa langsung menghubungi kontak center PLN 123. Cek instalasi arus listrik maksimal setiap 10 tahun sekali. Jangan sampai ada kabel rusak karena panas atau karena digigit tikus atau karena alasan lain. Serahkan kepada pekerja instalatir yang paham instalasi listrik rumah. Cek steker di rumah Anda. Jika sudah terdapat warna kehitaman di sekitarnya, segeralah ganti. Jangan menepuk steker secara berlebihan karena akan menimbulkan panas berlebihan dan berpotensi menimbulkan kebakaran. Gunakan peralatan listrik yang berkualitas. Jangan terkecoh harga yang murah padahal kualitasnya rendah. Jangan dekatkan peralatan listrik dengan benda-benda mudah terbakar seperti gas, gorden, atau kertas. Jangan biarkan kontak peralatan seperti TV, setrika, atau charger handphone menetap pada stop kontak pada waktu lama, dan hindari menggunakan tusuk kontak terlalu longgar. Apabila kebakaran baru saja terjadi, jangan panik. Segera hubungi pemadam kebakaran dan kontak center PLN 123 untuk memadamkan listrik di area sekitar rumah yang terbakar. Usahakan Anda memiliki alat pemadam api ringan di rumah, dan pastikan isi dari alat tersebut diganti setahun sekali. Segera putus aliran listrik di rumah dengan mematikannya langsung dari sikring panel pusat di rumah. Jika api telah menjalar atau sedikit membesar, gunakan alat pemadam api. Jangan gunakan air atau alat lain jika listrik belum mati. Jika api sangat besar, selamatkan diri Anda dan tunggu pemadam kebakaran. Ayo hemat listrik. Listrik menjadi kebutuhan yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Namun ternyata masih ada 433 desa di Indonesia yang belum mendapatkan aliran listrik. Padahal Indonesia menjadi negara dengan penggunaan listrik terboros di ASEAN. Nah, tahukah kamu, kebiasaan sepele ternyata bisa membuat listrik menjadi boros. Memasang AC pada suhu 16 hingga 18 derajat akan menarik daya listrik lebih besar. Butuhkan waktu 30 menit untuk mengembalikan suhu semula. Jika tidak bijak dalam menggunakan listrik, maka jangan heran jika tagihan listrik Anda akan melonjak. Hemat listrik maka sama dengan menghemat uang, sekaligus memperpanjang umur elektronik yang Anda miliki. Pembangkit listrik di Indonesia sebagian besar menggunakan bahan bakar fosil yang menghasilkan polusi. Dengan menghemat listrik, kita turut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan. Misalnya saja, dengan mematikan listrik selama 1 jam, dapat mengurangi ratusan ton emisi karbon dioksida di atmosfer. Sekaligus dapat memberikan akses listrik untuk daerah terpencil. Hemat listrik sekarang berarti melindungi bumi untuk generasi berikutnya. Oke guys, terima kasih telah menonton video kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah balik, Sally itu ayeuna terakhir. Si Arnya. Banyak hal ya, kamera nggak tinggali. Cik atuh. Nah, pemirsa, berkaitan dengan bencana kebakaran di pemukiman, kami telah mendapatkan informasi bahwa telah terjadi bencana kebakaran di pemukiman
saran dan mitigasinya. Sekian, ini dia. Kebakaran suatu bencana yang tidak diharapkan kedatangannya dikarenakan ngacelok anjir. Wabarakatuh.